Haleluya, shalom dan salam bahagia. Kali ini kita jumpa lagi di TV Pantai Costa dengan tema lokasi dan kemartiran Rasul Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama Tuhan sudah memilih orang-orang hebat yang dilatihnya untuk menjadi pekabar Injil dan menjadi pelayannya yang setia. 12 rasul itu adalah sebagai berikut. Simon, perhatikan baik-baik, setiap nama para rasul ini ada huruf S. Yang pertama Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Yudas anak Yakobus, Simon, orang Selot, dan Yudas Iskariot. Tapi kemudian Yudas Iskariot itu di-delete, digantikan dengan seorang yang bernama Matias. 13 rasul ini semua ada huruf S-nya. Sungguh unik. Tapi kali ini kita akan bicara tentang lokasi tempat para rasul ini menjalani kemartirannya dan bagaimana mereka begitu menderita karena pelayanan Injil, karena kebenaran, karena tugas mulia, karena mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mereka meninggal dengan cara yang paling sadis dan paling mengerikan. Tapi itu tidak memutus dan menghentikan semangat juang mereka mempertahankan iman dan mengabarkan kabar Injil. Haleluya. Yudas mati dengan cara yang sangat mengerikan, dengan bunuh diri karena kecintaannya atas duniawi, kepada duniawi, cinta uang, rakus akan uang, dan akhirnya dia binasa karena uangnya, karena hasil rampokannya. Nah, sekarang kita akan berbicara 12 rasul berikut ini. Nomor 1, Rasul Petrus. Rasul Petrus dalam perjuangan imannya, pelayanannya, penginjilannya, tiba di kota Roma. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi kemudian dia menjadi musuh nomor 1 negara. Musuh nomor paling utama dari Raja Nero. Kisah ini diceritakan oleh Hegesippus, seorang penulis Kristen awal, bagaimana si Rasul Petrus ini dikejar, dicari untuk dibunuh. Tetapi murid Rasul Petrus ini berusaha menyelamatkannya dan meminta dia untuk keluar dari kota Roma supaya bisa meloloskan diri dan melanjutkan pelayanan mulia. Betul. Petrus kemudian mengikuti saran dari murid-muridnya. Dia kemudian keluar dari kota Roma. Tapi di pintu keluar kota Roma, dia dicegat oleh Yesus Kristus. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, mau kemana kau? Tapi Yesus menjawab, aku mau pergi untuk disalibkan untuk kedua kalinya. Itu sangat terkenal dengan sebuah pertanyaan kufadis. Petrus akhirnya sadar. Dia kemudian balik kembali ke kota Roma. Ia ditangkap di kota Roma. Menurut Santo Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan sama dengan posisi Yesus disalibkan. Tuhannya disalibkan dengan cara normal, dia meminta untuk disalibkan dengan cara yang tidak normal, kepala di bawah. Ini menunjukkan rasa cintanya pada Yesus. Ia mati disalib di kota Roma oleh raja yang paling kejam, yaitu Raja Nero. Kesetiaan imannya membuktikan sayang dan kasihnya pada Yesus. Nomor 2, Andreas. Andreas itu adalah saudaranya Petrus. Tradisi mengatakan bahwa ia memberitakan Injil kepada banyak bangsa di Asia, dan kemudian dia menjadi martir di Edessa dengan disalibkan pada kayu palang berbentuk X seperti ini. Dan ia kemudian dikenal dengan
bentuk salib Santo Andreas. Dia disalib dengan cara yang melintang seperti ini. Penderitaannya sangat hebat. Tetapi saat dia mati, ia disambut oleh malaikat-malaikat sorgawi. Perjuangannya, keteladanannya sangat luar biasa. Nomor 3, Yakobus, anak Zebedeus dan Salome, merupakan kakak Rasul Yohanes. Ia adalah rasul pertama yang menjadi martir dari antara 12 murid Yesus. Kita tahu bersama pada tahun 44 Masehi, atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Kemartirannya sangat terkenal karena dia diparang, dipenggal dengan pedang. Luar biasa. Dia adalah bibit pertama dari benih darah, benih perjuangan dari para rasul. Ia mati di kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan pelayanan pekerjaan Tuhan ada banyak sekali tantangan. Tapi tantangan yang kita alami tidaklah sepedih, sederita dan sesulit para rasul. Teruslah menjalankan misi pelayanan. Ada upah surga menanti kita semua. Saudara-saudara sekalian, penulis terkenal Clement Alexandrius menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju ke tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada satu orang yang menangkapnya sehingga ia jatuh bertelut di depan rasul itu, meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah orang Kristen juga. Ia berkata bahwa Yakobus jangan mati sendiri akibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu Timon dari Parmenas, 2 dari 7 diaken dihukum mati, yang satu di Filipi, yang satu di Makedonia. Perhatikan baik-baik, salah seorang eksekutornya ternyata adalah Kristen. Dia pun rela dan mau dipancung kepalanya demi iman kepada Kristus. Perjuangan kita masih panjang. Lakukan pelayanan secara total bagi kemuliaan nama Tuhan. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nikmati pada waktu yang akan datang. Yang keempat, Yohanes. Rasul Yohanes, saudara Yakobus, dipercaya mendirikan 7 jemaat di kitab Wahyu. Itu tradisi berkata bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia bersama-sama dengan Rasul Paulus yang berjuang di Asia Kecil. Kita kenal bahwa ada 7 gereja yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk dapat mengirimkan surat-surat kepada 7 gereja, yaitu Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Tiatira, dan Efesus. Atas kepercayaan Tuhan melalui Yohanes, Yohanes memberikan nasihat menurut petunjuk yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri di Pulau Patmos. Dan apa yang kita ketahui tentangnya? Ia pernah dipenjarakan di Pulau Atol, di Pulau Patmos. Nah, akibatnya ia dilepaskan dan dibuang oleh Kaisar Domitian ke Pulau Patmos, tempat ia menulis kitab Wahyu. Dan setelah dilepaskan dari Patmos, ia kembali ke Efesus, tempat ia meninggal sekitar tahun 98. Ia adalah satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian mengerikan, tapi dia pernah digoreng, diminyak mendidih oleh Kaisar Domitian, tapi kulit tubuhnya tidak terkelupas dan tidak tergoreng. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melindungi dia, menjaga dan memelihara dia. Jangan takut menjadi pelayan Tuhan. Ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Nomor 5, Filipus. Ia lahir di Betsaida, daerah Galilea. Tepat 10 tahun setelah kematian Yakobus, pada tahun 54, Rasul Filipus diyakini dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta kemudian disalibkan di Hierapolis, Pirgia.
dekat Pamukkale, dekat dengan Kolose. Ada kuburannya di sana. Dan ada tempat tersebut masih ada hingga hari ini, menurut keyakinan dan kepercayaan orang banyak. Nomor yang ke-6, Bartolomeus. Tradisi mengatakan bahwa ia berkhotbah di beberapa negara, kemudian menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkannya di negara itu. Musuh-musuh Tuhan, musuh-musuhnya orang kafir dengan kejam memukuli dia dan menyalibkan dia. Sebuah perjuangan yang panjang dan jauh demi pekabaran Injil dilakukan oleh Bartolomeus. Dan pada akhirnya ia mengalami siksa luar biasa dan mati dengan cara disalib. Kemuliaan menanti dia. Di hari-hari ini memang kita banyak tantangan. Banyak pula yang mundur karena pelayanan. Tapi pesan bagi kita semua, terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Nomor 7, Matius. Hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hidup Rasul Matius. Kapan dan bagaimana cara ia mati. Tapi menurut legenda, ia pergi ke Ethiopia di Afrika dan bertemu dengan Kandake. Beberapa tulisan mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah, dipancung kepalanya dengan halberd, senjata abad ke-15 dan 16 yang memiliki mata pisau seperti kapak dan ujung logam yang runcing pada ujung batangnya yang panjang di kota Nababah atau Nahdayar, Ethiopia, sekitar tahun 60 Masehi. Hamba Tuhan ini adalah pejuang sejati, melintasi daerah gurun pasir yang hebat, kekeringan yang luar biasa. Tapi demi mencari jiwa-jiwa, dia berangkat ke Ethiopia, melayani di sana, dan sempat ketemu dengan penguasa Ethiopia yang bernama Kandake. Haleluya. Nomor 8, Thomas. Thomas memberitakan Injil sampai ke Persia, Parthia, dan India. Dan di Kalamina, India, ia disiksa oleh orang-orang kafir yang marah. Tubuhnya ditusuk dengan tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api, oven. Di situ ia dibakar dengan cara yang paling biadab oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bibit Injil sudah ditebarkan di sana oleh Thomas yang pernah tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Dia yang pernah berkata, sebelum kucucukkan jariku pada lengan Yesus dan kumasukkan tanganku di lambung Yesus, aku tidak percaya. Dan pada akhirnya ia mati di tombak. Tombak menembus lambungnya, sebagaimana dia memasukkan tangan di lambung Yesus. Begitu tombak terhujam ke dalam lambungnya. Tapi dia pejuang sejati, melintasi kawasan-kawasan tersulis dan kering, melewati banyak tantangan, tapi ia mati sebagai martir yang luar biasa. 9, Yakobus kecil. Yakobus ini adalah saudara Yesus dan penulis surat Yakobus. Ia tampaknya menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Waktu dan cara kematiannya yang tepat tidak diketahui dengan pasti, meskipun dipercaya itu terjadi pada tahun 66 Masehi. Menurut Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi, Imam Besar Ananus memerintahkan agar Yakobus dihukum mati dengan dirajam batu. Namun Hegesippus, penulis Kristen awal, mengutip ahli sejarah abad ketiga Eusebius, berkata bahwa Yakobus dilemparkan dari menara bait Allah. Versi tentang kematiannya lebih lanjut menyatakan bahwa ia tidak mati setelah dijatuhkan. Jadi kepalanya dipukul dengan pentung yang lebih padat, keras, yang mungkin adalah pentung yang digunakan untuk memukul pakaian atau pukul besi yang digunakan oleh tukang besi. Begitulah cara dia mati. Bagaimanapun versinya, kita tidak jelas. Tapi yang jelas, ia mati sebagai martir. Karena cintanya, karena pelayanannya,
untuk Tuhan yang dia kasihi. Nomor 10, Yudas. Ia adalah saudara Yakobus. Ia disalibkan di Edessa, kota kuno Mesopotamia, sekitar tahun 72. Beginilah cara para hamba Tuhan zaman dulu, karena perjuangannya ditangkap, disiksa, dicambuk, dibunuh, dan pada akhirnya mengalami kematian yang begitu tragis. Tapi kematian mereka itu mulia, sangat mulia. Yang ke-11, Simon orang Selot. Simon orang Selot menginjil di daerah Mauritania, Afrika, dan juga Britania, di mana akhirnya dia disalib pada tahun 74 Masehi. Sebuah perjalanan yang panjang sekali. Misi pelayanan Injil dia jalankan dengan gagah berani, dengan perkasa. Tapi di ujung perjuangannya ialah kemartiran yang sangat-sangat tragis. Tapi ia bangga dengan hal itu. Yang ke-12 dan itu yang terakhir. Dipilih untuk menggantikan tempat Yudas, Matias dipilih untuk menggantikan tempat Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Hampir tidak ada cerita yang diketahui tentangnya. Namun dikatakan bahwa ia dirajam dengan batu di Yerusalem, kemudian pada akhirnya dipancung. Jadi 12 murid mengalami masa-masa tersulit dalam pelayanannya. Ketelanjangan, kemiskinan, kelaparan, diteror, diasingkan, dipenjarakan, diseret, diperlakukan sangat kejam. Tapi mereka semua tidak ada yang mundur. Justru mereka menjadi bibit-bibit yang mati. Dan kemudian tumbuh tunas-tunas baru, petobat-petobat baru. Kematian mereka memicu kebangunan rohani yang dahsyat di antara hamba-hamba Tuhan muda, nabi-nabi, gembala-gembala, dan penginjil-penginjil muda yang terus menyebarkan Injil. Dan pada akhirnya Injil didengar oleh banyak bangsa. Dan karena pelayanan para rasul ini, hari ini 33% lebih penduduk dunia adalah pemuja Kristus, pengikut Yesus, dan menjadi pewaris kerajaan surga. Dari 12 rasul ini, kita dapat menarik pelajaran penting bahwa iring Yesus tidak mudah, tetapi bahagia. Iring Yesus tidak selalu senang, ada banyak derita, tapi ada banyak kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Amin.